Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membuat judul ya. Judulnya begini, membunuh atas nama kebenaran. Ya saudara-saudara ya, membunuh atas nama kebenaran. Ya, ada yang mengklaim seperti itu. Apakah itu benar? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Saudara-saudara, saya dikirimi WA dari beberapa orang, katanya Pak Pendeta HTD, bagaimana kok Bapak tidak bersikap terhadap adanya quote and quote pembunuhan tidak manusiawi, bahkan pembantaian di Sulawesi Tengah ya, saudara-saudara. Videonya sudah beredar kemana-mana. Lalu kenapa Pak Pendeta HTD tidak bersikap ya, saudara-saudara? Setiap perkataan yang akan saya sampaikan harus Alkitab. Jadi tidak boleh justifikasi, menghakimi tidak pakai Alkitab ya. Tidak boleh hanya memakai tafsir atau memakai nalar kita, apalagi dibumbuin dengan emosi ya. Saudara-saudara, ada sebuah sebut saja komunitas pelayanan ya, ada satu rumah dipakai untuk pelayanan. Namanya di medsos sudah beredar itu satu denominasi gereja ya, gereja apa ya itu namanya ya, apa ya, Army ya, gereja apa itu namanya itu ya, Salvation Army kalau tidak salah ya. Ada 4 yang dibunuh dengan sangat tidak manusiawi. Saya tidak usah cerita ya. Lalu bagaimana sikap kita ya? Katanya melakukan berdasar kebenaran ya, saudara-saudara, mengatasnamakan kebenaran. Saudara-saudara, kalau ditanya apa itu kebenaran ya, kebenaran itu apa sih? 90% orang Kristen nggak bisa jawab. Kebenaran itu ya, wah, muter-muter segala macam. Itu orang Kristen. Orang Kristen yang tiap hari ngelotok baca Alkitab. Ditanya, Pak, kebenaran itu apa? Wah, muter-muter. Itu yang orang Kristen, apalagi di luar Kristen. Di luar Kristen akan berkata, kebenaran itu agamaku. Agamaku itu kebenaran. Jadi, ya mohon maaf ya, mereka melakukan apapun juga atas nama agama, karena mereka meyakini agama itu kebenaran. Kebenaran itu ya agama. Jadi kalau aku melakukan begini begitu atas nama agama, atas nama kebenaran. Benarkah agama itu kebenaran? 100% tidak. Ya. Agama bukan kebenaran. Agama tidak bisa membawamu ke surga. Jadi apa dong Pak Pendeta kebenaran? Ikuti apa kata Alkitab. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau Anda ditanya apakah itu kebenaran, Yesus berkata, akulah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Sekarang Yesus Kristus jadi apa? Jadi Allah yang benar di surga itu. 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 21 ayat 7. Lalu kebenaran apalagi? Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Kebenaran itu adalah perkataan Yesus yang disebut firman yang ada di dalam Alkitab. Itulah kebenaran. Mungkin nggak Pak kebenaran tapi menyuruh membunuh? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Yohanes 8 ayat 44. Iblis yang jadi bapamu, dialah pembunuh sejak semula. Ya, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Pembunuh sejak semula itu iblis. Jadi membunuh manusia dijamin itu perintah iblis. Bukan atas nama kebenaran agama. No, 100% no.
Pak, bagaimana kalau iblis ini nyamar, Pak? Nyamar sebagai Allah di dalam agama ya toh. Agama kan punya Allah, Pak, punya Tuhan. Lalu iblis ini nyamar, bisa nggak, Pak? Bisa banget. Bukan hanya bisa, banget. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 disebut ada Allah huruf kecil. Ada Tuhan huruf kecil, T-nya huruf kecil, Allah itu A-nya huruf kecil. Dialah yang ada di surga maupun di bumi. Kok bisa, Pak? Allah-Allahan kok ada di surga? Bisa saja. Yang Allahnya tidak seperti Yesus ya toh, bukan Yesus. Di situ Allahnya bukan roh ya toh. Kalau Anda tahu Allah bukan roh, itu pasti bukan Allah yang benar, sebab Allah yang benar itu Yesus. Katanya di surga, Pak. Iya, di surga yang mana dulu? Mereka punya surga sendiri. Bukan surga Alkitab. Yang surga sekarang adalah kisah 7 ayat 49 ya toh. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Sekarang surga itu ya. Yang melingkupi seluruh bumi ini. Ya, di situ tidak ada hal-hal yang fana. Di surga itu harus abadi dan harus kudus. Tidak ada itu, you know. Allah di surga memerintah membunuh atas nama agama. Nggak ada kayak gitu. Itu bukan Allah. Pasti dari iblis. Ingat Yohanes 8 ayat 44. Iblislah pembunuh dari semula. Tidak ada kebenaran di dalam dia. Jadi mungkin nggak, Pak, orang melakukan bunuh sesama atas nama agama, atas nama kebenaran? Tidak mungkin. Jadi atas nama apa? Atas nama iblis alaihi laknat. Iblis menyamar, yaitu mendoktrin Anda bahwa ini agama ini boleh bunuh. Oke, Pak, itu kan kebenaran Alkitab. Nah, sekarang bagaimana, Pak? Faktanya kenapa orang Kristen kok jadi sasaran, Pak? Ayo, Pak, kenapa orang Kristen kok jadi sasaran? Ini kan realitas, Pak. Lalu salahmu sendiri, salah para pendeta. Serius, Pak, kenapa Kristen jadi sasaran? Salahnya para pendeta. Kenapa, Pak? Karena pendeta mengajarkan Allahnya ada 3. Ya, ada kelompok tertentu yang mengatakan Allah yang tidak satu itu musuh kami. Ada orang yang memahami seperti itu, Allah kok tidak satu. Ya, itu boleh dibinasakan atas nama keyakinan mereka itu. Mereka meyakini Allah yang tidak satu itu boleh menjadi sasaran. Salahmu sendiri. Para pendeta dari atas mimbar mengatakan Allah itu 3. Salahmu sendiri. Ayo kamu para pendeta tanggung jawab. Ya, jemaat banyak dijadikan sasaran gara-gara mulutmu yang tidak memberitakan Alkitab. Iblis yang kamu beritakan. Allah kok 3. Allah kok kesatuan. Tidak pernah ada. Allah kok kesatuan. Allah itu satu, tidak pernah kesatuan. Allah itu esa, tidak pernah tritunggal. Kamu di atas mimbar, para pendeta memberitakan Allah itu 3 tapi satu. Allah itu kesatuan. Akibatnya itu jemaatmu jadi sasaran tembak. Orang waras akan ngomong, mana ada Allah kok 3. Mau diputer-puter 3 tapi satu tapi 3. Tidak pernah ada Allah kok 3. Orang waras tidak akan pernah ngomong Allah itu 3. Apalagi Alkitab tidak pernah ada yang nulis Allah itu 3. Apapun teorimu, tanggung jawab sekarang pendeta. Kamu yang masih memberitakan Allahmu ada 3. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ulahmu itu membuat di luar sana jemaat menjadi sasaran. Ayo gereja yang menjadi sasaran ini Allahnya ada berapa? Ayo jujur saja, lihat pada waktu pemakaman, jelas-jelas mereka Allahnya ada 3 kok, jelas-jelas mereka mengatakan itu. Ya, ngomongnya sih ini sih Salvation Army katanya. Kami pembela keselamatan. Keselamatan macam apa yang Anda bela? Yesus juru selamat. Kalau Yesus juru selamat, Yesus harus Allah. Kenapa Allahmu bukan Yesus? Ingat. Ya, pendeta-pendeta, ajaranmu itu membuat jemaatmu itu jadi sasaran. Ya. Ya, di luar sana ada orang yang memahami kalau Allahnya 3, yaitu boleh. Ada orang-orang tertentu yang meyakini walaupun itu salah ya. Itu salah, tidak boleh membunuh sesama, tentu tidak boleh.
atas nama keyakinan mereka, tapi mereka meyakini itu salahmu sendiri, Allahmu tiga. Pendeta harus tanggung jawab, yes. Dosamu sudah terlalu tumpuk-numpuk, wahai pendeta yang masih memberitakan Allah itu tiga. Ya, mau tiga tapi satu ikat bayam isi tiga, satu mobil isi tiga, gitu. Allah tidak pernah kesatuan, Allah itu satu. Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12. Ya, Allah itu esa, tidak pernah tritunggal. Yang esa itu Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen sudah final, sudah valid, yaitu Yesus Kristus. Titik, nggak pakai muter-muter. Ya. Jadi kepada saudara-saudara yang mengendorse saya, kenapa Pak Pendeta HTD tidak berkomentar atas adanya korban di Sulawesi itu, ya inilah komen saya harus kembali ke Alkitab. Yo, salahmu para pendeta karena kamu memberitakan Allahmu tiga, ya toh. Sementara di luar sana, wah, yang Allahnya tiga ini boleh jadi sasarannya, salahmu sendiri, ya. Terus kalau Allahnya satu nggak jadi sasaran gitu, ya Allahnya satu justru malah kita bisa berdebat dengan dia, gitu. Allah satu esa, kita itu esa Allahnya, ya, lebih tinggi dari mereka. Kenapa lebih tingginya? Allahnya roh. Roh itu maha hadir, bukan fisik, bukan zat, bukan pribadi. Allahnya orang Kristen itu roh, beda. Ya, kita menang kalau sudah bilang Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus roh, ya. Ya, lebih tinggi, levelnya lebih tinggi dari yang diyakini oleh mereka. Ya, kalau Allahnya tiga, ya supaya Bapak Ibu semua tahu, ya, semua ini akibat dari yang namanya doktrin Allah itu tiga, ya. Ini sudah mendarah daging sampai ke daerah-daerah di sana, ya. Ya, semua dilarang begini begitu itu kan, ya. Bapak Ibu Saudara, ingat ya. Saya ulang secara sepintas saja, kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, kebenaran adalah firman Allah. Alkitab itu adalah kebenaran, ya. Agama bukan kebenaran, ya. Kalau ada orang yang melakukan tindakan-tindakan kontra humanity, kontra hal-hal yang manusiawi, melakukan tindakan yang tidak manusiawi, tidak berperi kemanusiaan, termasuk pembunuhan yang sangat keji, mengatasnamakan agama, dijamin 100% salah, ya. Pembunuh sejak dari semula adalah iblis alaihi laknat, tidak ada kebenaran di dalam dia. Yohanes 8 ayat 44. Bapak Ibu Saudara, kebenaran Alkitabiah Allah itu esa harus saya beritakan, terus saya beritakan. Saudara sekarang tahu akibatnya toh? Iya ya, kenapa kita diginin? Ya, Allahmu tiga kok, salahmu sendiri. Pendeta harus tanggung jawab, betul harus tanggung jawab. Pendeta harus tanggung jawab, ya. Anda yang masih berani memberitakan Allah itu tiga hari ini, tak kasih tahu Pak Pendeta, dosamu sudah numpuk-numpuk. Mau kamu tambahin lagi tiap hari, ya. Tiap hari kamu tambahin terus dosa dengan mengatakan Allah itu tiga. Allahnya orang Kristen sudah final, yaitu Yesus Kristus. Kalau kamu nggak tahu, belajar ke sini ke Pendeta HTD. Malu Pak, mosok pendeta belajar, beli saja paketnya. Tinggal beli, nanti dapat bukunya, dapat videonya, dapat pengajarannya, belajar sendiri, sok. Silahkan Anda belajar sendiri daripada malu, ya toh. Tapi banyak pendeta-pendeta yang belajar di tempat kami. Ya, ratusan pendeta belajar. Pak, jangan disebutin nama saya, Pak. Jangan dimasukin grup. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya, pemberitaan tentang kebenaran Alkitabiah Allah itu esa, ya, makin urgent, saudara-saudara, ya. Kami setelah ini akan banyak memberitakan around the world, ya, for the universe, yaitu ke seluruh jagat raya, tentu saja in English. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang mau mendukung, gitu. Mendukung ada banyak cara. Mau mendukung pakai donasi, Pak, ya, kami dukung dana, Pak. Ayo, Pak, ini kebenaran, Pak, tidak bisa dilawan, Pak. Nanti Anda bayangkan, Indonesia kan dipandang sebelah mata atau kekristenannya. Indonesia, memang Indonesia ada orang Kristen ya? Di luar negeri sana kan begitu, ya kan? Lihat bagaimana Allah memakai dari Indonesia untuk seluruh dunia, ya. From Indonesia for the universe, ya. Dari Indonesia
ke seluruh dunia diberitakan kebenaran Alkitab. Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Di seluruh dunia belum ada yang bisa memberitakan itu. Kalau sekedar ngomong-ngomong Yesus Allah sudah banyak ya. Jesus God ada di Amerika, di itu mereka memberitakan, mereka mengimani Jesus my God ya, sudah ada. Tapi lebih banyak my Lord ya, Yesus Tuhan, tetapi God tetap Father ya. Di Indonesia lebih parah lagi ya. Di Indonesia father ya, father mandate ya, bapak mandate ya. Di Indonesia sih sudah kelar, sudah clear lah ya. Sudah pada tahu sekarang Allah itu Yesus Kristus ya. Yang masih ngeyel ya biarin aja. Nanti kena akibatnya kayak begini nih ya. Jadi sasaran tembak begitu maupun sasaran dalam hujat caci maki. Semua penghujatan caci maki itu kan ditujukan kepada Tritunggal. Ya, kepada yang Allahnya tiga, yang Allahnya manusia dijadikan Allah, itu kan Tritunggal semua yang dihujat caci maki. Kalau ke Allah Esa enggak, ya enggak ada yang berani debat sama pendeta HTD. Para mu'alaf enggak ada yang berani debat sama HTD. Ya, ini fakta kok. Lalu dari Indonesia kita beritakan, yuk, Anda yang punya skill, Pak, kami bisa dalam bentuk elektronik, Pak, apa itu namanya IT, Pak, program IT, nanti kita bikin video yang bagus, Pak. Ya, modalnya Bapak khotbah aja, nanti kita edit, kita tambahin dengan, silakan. Yuk kita berkolaborasi. Pak, kami bisanya cuma nyumbang dana, Pak. Nyumbang dalam bentuk dana, ayo gitu. Ya, kita kemas dalam yang lebih baik ya, seperti itu ya. Ini jadi kami tidak ada unsur mau menonjolkan diri ini pendeta HTD, enggak. Jadi kalau Anda mau ngajak kerjasama, yuk Pak, kita kemas dengan baik ya. Ingat saudara, dunia memandang Indonesia sebelah mata loh. Kekristenan di Indonesia apa itu gitu. Tapi lihat nanti dari Indonesia muncul kebenaran, dinyatakan around the world gitu, for the universe ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, terutama pendeta-pendeta yang mengikut sekolah Alkitab, nggak usah malu ya. Kalau Anda malu ya sudah, beli saja paketnya ya. Nanti kita kirim semua paket, di situ ada videonya, ada bukunya, ada. Anda tinggal belajar sendiri diam-diam gitu. Lalu Anda punya walaupun Anda tidak ikut kelas, Anda akan kita catat sebagai Anda boleh nanya gitu. Kalau berkenan dimasukin grup, kalau tidak berkenan ya nanya langsung, japri aja ya. Semua yang belajar kekristenan Allah Esa gitu, kembali ke Alkitab, boleh, Anda boleh nanya apa saja, bahkan boleh membantah ya. Biasanya sih kalau sudah belajar udah nggak bisa membantah, yang berapi-api selama ini Tritunggal dicekokin, di doktrin, dicuci otak itu, baru baca 3 atau 4 pelajaran sudah luntur. Waduh, betapa salahnya selama ini kami ya. Yang udah-udah sih begitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendita Andiata BPS. Haleluya, amin.